Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yunianto Nugroho, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kota Serang. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memaparkan tugas 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.3. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan visi saya tentang muridku di masa depan, di mana saya memiliki visi untuk bisa mewujudkan murid yang unggul sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana saya berharap ke depan siswa-siswa saya menjadi pribadi yang mandiri dan unggul sesuai dengan kodratnya, di mana pendidikan yang kami lakukan itu bisa menjadikan murid tumbuh sesuai kodratnya, sehingga murid bisa bersaing secara global sesuai dengan bidang yang menjadi kodratnya masing-masing. Yang kedua, saya berharap siswa saya di masa depan menjadi pribadi-pribadi yang religius dan berakhlak mulia, di mana kami selama pendidikan mencoba untuk menjadikan murid menjadi pribadi yang religius dan berakhlak mulia di tengah-tengah masyarakat dan keluarganya. Yang ketiga, kami berharap siswa-siswi kami memiliki kebinekaan global dengan tidak meninggalkan identitasnya sebagai bangsa Indonesia. Dan yang keempat, kami berharap siswa-siswi kami di masa depan memiliki kepedulian dan wawasan lingkungan demi kehidupan yang lebih sehat. Itulah visi saya tentang murid di masa depan. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, maka salah satu upaya saya dalam mewujudkan visi tersebut adalah membuat prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahan yang akan saya laksanakan, yang bisa saya laksanakan secepatnya adalah menumbuhkan kreativitas dan bernalar kritis murid dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu adalah prakarsa perubahan yang akan saya lakukan. Nah, berdasarkan prakarsa perubahan ini, kemudian kami membuat langkah-langkah bagja, gitu ya, di mana langkah bagja yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Nah, pertanyaan utama ini yang pertama adalah saya mau menanyakan dengan seluruh potensi yang ada di sekolah saya, bagaimana cara membuat pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kodrat murid sehingga bisa menumbuhkan kreativitas dan bernalar kritis murid. Nah, tindakan yang akan saya lakukan adalah pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan guru-guru, terutama guru BK, tentang cara untuk bisa mengetahui gaya belajar siswa, bakat, dan minat murid, dan merancang pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang kedua, mencari referensi dan praktik baik ke sekolah lain yang sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Langkah bagja yang kedua adalah ambil pelajaran. Pada tahap ini, saya membuat pertanyaan, keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk mendukung melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang menumbuhkan kreativitas dan bernalar kritis siswa. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah siapa saja teman guru di sekolah yang pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, apa saja potensi positif yang sudah ada di sekolah kami dalam mendukung pembelajaran terdiferensiasi. Tindakan yang akan saya lakukan adalah merefleksi diri dalam kenali diri sendiri, potensi diri sendiri, tentang kemampuan diri yang bisa mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua adalah berdiskusi dengan teman sejawat untuk melakukan informasi atau untuk mendapatkan informasi apakah pernah memiliki pengalaman dalam melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi. Yang ketiga adalah mendata potensi positif kegiatan dan aset sekolah tentunya yang bisa mendukung pembelajaran terdiferensiasi. Langkah bagja yang ketiga adalah gali mimpi.
di mana pada langkah ini saya membuat pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi baik pada diri saya atau pada murid jika pembelajaran terdiferensiasi bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, jika pembelajaran terdiferensiasi bisa berjalan dengan baik, bagaimana upaya yang harus saya lakukan untuk bisa mempertahankannya agar pembelajaran terdiferensiasi ini bisa berkelanjutan. Maka tindakan yang saya lakukan adalah selalu membuat refleksi diri tentang pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan dan meminta refleksi dari murid tentang bagaimana perasaan mereka melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, meminta pendapat murid tentang kegiatan belajar yang mereka sukai untuk materi-materi selanjutnya. Dan langkah bagja yang keempat adalah jabarkan rencana. Pada tahapan ini, saya membuat pertanyaan. Yang pertama adalah, apa langkah-langkah untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi yang bisa menumbuhkan kreativitas dan bernalar kritis murid? Yang kedua adalah, apa saja sarana yang dibutuhkan untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang bisa menumbuhkan kreativitas dan bernalar kritis murid? Yang ketiga adalah, jika pembelajaran berdiferensiasi bisa berjalan dengan baik, bagaimana upaya yang harus saya lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berkelanjutan? Maka tindakan yang akan saya lakukan adalah, pertama, bersama guru BK membuat asesmen diagnostik untuk mendapatkan informasi tentang gaya belajar, bakat, dan minat siswa. Yang kedua adalah bersama kepala sekolah dan guru membuat rencana kebutuhan sarana yang dibutuhkan pada proses pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Yang ketiga, membuat refleksi diri dan meminta pendapat murid tentang proses pembelajaran berdiferensiasi untuk memperbaiki pembelajaran berdiferensiasi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan langkah terakhir dalam bagja yang akan saya lakukan adalah, pertama, pertanyaan yang terakhir adalah atur eksekusi, di mana pada langkah terakhir ini saya membuat pertanyaan, siapa saja yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi untuk menumbuhkan kreativitas dan bernalar kritis murid. Nah, tindakan yang akan saya lakukan pada langkah ini adalah melakukan lesson study untuk bisa mendapatkan masukan baik dari teman sebaya tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan. Yang kedua adalah meminta evaluasi pembelajaran berdiferensiasi dengan melakukan supervisi oleh kepala sekolah atau guru BK.